Perkenalkan, nama saya Maria Santimali, NIM 2019-008201. Saya akan menjelaskan tentang sejarah, produk-produk, dan layanan Bank Tabungan Negara. Sejarah Bank Tabungan Negara, pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit nomor 27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan Pos Parbank di Batavia. Tujuan didirikan bank ini adalah untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung. Seiring dengan perkembangannya, hingga tahun 1939, Pos Parbank telah memiliki 4 cabang, yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Hingga pada 1 April 1942, Pos Parbank diambil alih oleh pemerintah Jepang dan berganti nama menjadi Tyokin Kyoku. Setelah kemerdekaan Indonesia, Tyokin Kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos Republik Indonesia. Bank Tabungan Pos RI ini menjadi satu-satunya lembaga tabungan di Indonesia. Tanggal 9 Februari 1950, pemerintah mengganti nama bank ini dengan nama Bank Tabungan Pos. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari dan tanggal Bank BTN. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1963, tanggal 22 Juni, nama Bank Tabungan Pos diganti dengan nama menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Dalam periode ini, posisi Bank BTN telah berkembang dari sebuah unit menjadi induk yang berdiri sendiri. Sejarah Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI. Kesuksesan Bank BTN dalam bisnis KPR juga telah meningkatkan status Bank BTN sebagai bank konvensional menjadi bank devisa pada tahun 1994. Bank BTN pun mulai memberikan layanan penerbitan Letter of Credit atau L-C. Pembiayaan usaha dalam bentuk dolar dan lain-lain bisa diberikan Bank BTN dengan status tersebut. Pada tahun 2002, berdasarkan kajian konsultan independen PricewaterhouseCoopers, pemerintah melalui Menteri Badan Umum Milik Negara atau BUMN dalam Surat Nomor 5/544-MMBU-2002 memutuskan Bank BTN sebagai bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Pada tahun 2009, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK mengeluarkan pernyataan efektif terhadap produk investasi baru berbasis sekuritisasi. Produk itu adalah EBA, Dana Reksa, Saran Multikriya, Finansial I, Finansial 1, Strike Credit, kepemilikan rumah Bank Tabungan Negara dalam kurung SMF 1, KPR BTN. Di tahun yang sama, Bank BTN juga melakukan penawaran umum saham perdana dalam kurung IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia dalam kurung BEI. Pada tahun 2017 hingga sekarang, kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap Bank BTN mengantarkan Bank BTN mendapatkan penghargaan dalam ajang Perbankan Indonesia kelima 2017 sebagai peringkat pertama Bank Terbaik Indonesia 2017. Saat ini kepada cabang Bank BTN Kecamatan Sudirman, Yogyakarta adalah Bapak Muhammad Mutakin dan DBM Ibu Endang Murni Lestari dan DB Supporting Ibu Cucu Kuryati. Produk-produk dan layanan Bank Tabungan Negara. Bank BTN memiliki berbagai macam jenis produk, antara lain produk penghimpunan dana, penyaluran dana, hingga produk jasa dan layanan. Produknya seperti: pertama, produk penghimpunan dana.
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dana pelita lainnya, atau dengan pemindahan buku-bukuan. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tabungan merupakan simpanan yang dapat ditarik dengan syarat tertentu yang disepakati. Penarikannya tidak bisa dilakukan dengan cek, bilet giro, atau alat lain yang dipersamakannya dengan itu. Kedua, produk penyaluran dana atau financing. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan dalam kegiatan pinjaman meminjam sesuai kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain, di mana pihak peminjam wajib melunasi utangnya dengan pemberian bunga setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat bersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Biaya untuk mengembalikan tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Ketiga, produk jasa atau servis. Produk jasa atau jasa-jasa bank lainnya mendukung dan memperlancarkan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Sekian dan terima kasih. Salam.